tahu kalau kampung ini ada pasukan senyap. Lah yang benar Pak. Beneran Pak. Saya juga baru tahu. Kalau memang beneran ada, pasti bisa mereka selesaikan. Pertahanan Alex berlapis-lapis. Apa kita akan membubarkan satu persatu? Itu yang sedang kita lakukan. Tapi kalau tiba-tiba mereka bergabung terus melawan kita, bukankah kita sudah terbiasa? Ya iya juga sih, tapi udah tenang saja. Habis ini kita hampiri mantan pejabat itu. Kalau dia tak kunjung cabut dari tempat ini, ya seperti biasa. Oke, soal itu kita skip saja. Tapi masalahnya, kalau kita naik tahap berikutnya, kan yang kita hadapi pasukan iblis dan iblis selalu mengandalkan pelantuk di tangannya. Oleh sebab itulah pasukan elit kita turunkan. Biar Elson perhitungkan. Tugas kita hantam mereka. Akhirnya perang yang selama ini hanya berupa ancaman tampaknya akan benar-benar meledak di part 21. Yang menarik, kali ini bukan lagi soal Alex melawan warga kampung, melainkan tentang siapa yang akan mengkhianati siapa lebih dulu. Karena kalau kita perhatikan dengan teliti, benteng Alex memang terlihat kuat dari luar, tetapi di dalamnya mulai muncul retakan yang sangat berbahaya. Dan retakan terbesar itu bukan berasal dari pasukan senyap, melainkan dari orang-orang yang selama ini berada di pihak Alex sendiri. Di part 20, kita melihat bagaimana pasukan senyap kembali menunjukkan kekuatannya. Kelompok Pegaton yang sebelumnya begitu percaya diri akhirnya dipukul mundur dengan mudah. Bahkan anak buah bayaran yang selama ini dibanggakan Alex mulai menyadari bahwa mereka sedang menghadapi lawan yang jauh berbeda dari warga biasa. Di sisi lain, Alex masih berusaha mempertahankan proyek penguasaan lahan dengan cara memperkuat pertahanan dari berbagai arah. Wena dan kakaknya juga mulai panik karena mereka sadar posisi mereka semakin terjepit. Sementara itu, Tato kembali menunjukkan sisi kemanusiaannya ketika membantu Pak Tua dan memperlihatkan bahwa sebenarnya dia tidak sepenuhnya setuju dengan tindakan Alex. Di akhir episode, memutuskan untuk menaikkan level perlawanan dengan menurunkan pasukan elit untuk menghadapi pasukan iblis yang menjadi benteng utama Alex. Nah, dari sinilah prediksi part 21 menjadi sangat menarik. Kemungkinan besar episode berikutnya akan dibuka dengan rapat darurat di kubu Alex. Kekalahan Pegaton membuat Alex sadar bahwa strategi mengandalkan kelompok bayaran biasa tidak akan cukup untuk menghadapi pasukan senyap. Alex mungkin akan mulai kehilangan kesabaran dan memaksa seluruh kelompok yang bekerja untuknya bergabung dalam satu komando besar. Masalahnya, keputusan itu justru bisa menjadi awal kehancuran mereka. Kenapa? Karena selama ini Pegaton, Serigala Hitam, anak buah Wena, dan pasukan iblis sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Mereka bersatu hanya karena uang dan rasa takut kepada Alex. Begitu situasi mulai berbahaya, loyalitas mereka akan diuji. Tidak semua orang siap mempertaruhkan nyawa demi proyek lahan yang bahkan bukan milik mereka. Di sisi lain, tampaknya mulai memahami kelemahan utama Alex. Selama ini mereka selalu menyerang bagian luar pertahanan. Namun setelah melihat struktur kekuatan musuh, kemungkinan besar akan mengubah strategi. Daripada menghancurkan benteng satu persatu, dia mungkin akan menyerang pusat koordinasi mereka. Artinya target berikutnya bisa jadi bukan Pegaton lagi, melainkan Wena. Wena saat ini adalah mata rantai terlemah dalam seluruh organisasi Alex. Dia kehilangan jabatan lurah, kehilangan kepercayaan warga, dan mulai kehilangan kepercayaan dari Alex sendiri. Kalau berhasil menekan Wena sedikit saja, bukan tidak mungkin Wena akan melakukan kesalahan besar yang membuka seluruh rahasia proyek tersebut. Selain itu, ada satu karakter yang menurut saya akan menjadi sangat penting di part 21, yaitu Tato. Sejak beberapa episode terakhir, Tato terus diperlihatkan berbeda dari anggota kelompok Alex lainnya. Dia membantu warga, membantu Pak Tua,
menyelamatkan Elmond, bahkan beberapa kali berani membantah keputusan yang dianggap tidak adil. Ini bukan kebetulan. Penulis sengaja membangun konflik batin Tato secara perlahan. Kemungkinan besar di part 21 Tato akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi dia masih menjadi orang kepercayaan Alex. Di sisi lain dia mulai melihat bahwa perjuangan warga kampung memang benar. Kalau teori ini benar, maka part 21 bisa menjadi titik awal pengkhianatan terbesar dalam cerita. Tato mungkin belum langsung bergabung dengan M, tetapi dia bisa mulai membocorkan informasi penting secara diam-diam. Dan kalau itu terjadi, pertahanan Alex akan semakin mudah ditembus. Sementara itu ada satu hal yang banyak penonton mungkin lupa. Pak Shahid. Meskipun saat ini beliau berada jauh dari kampung, keberadaannya masih sangat penting. Bahkan setelah kehilangan jabatan, banyak warga masih menganggapnya sebagai pemimpin yang sah. Saya menduga part 21 akan mulai memberi petunjuk tentang keberadaan Pak Shahid. Bisa jadi M atau pasukan senyap akhirnya menemukan lokasi tempat tinggal beliau. Namun mereka mungkin tidak langsung mengajak Pak Shahid kembali. Kenapa? Karena kondisi kampung masih terlalu berbahaya. Yang lebih mungkin adalah mereka meminta restu atau nasihat dari Pak Shahid sebelum memulai perlawanan besar berikutnya. Ada juga kemungkinan Pak Shahid mulai mengetahui bahwa situasi kampung semakin memburuk. Dan sebagai seseorang yang merasa bertanggung jawab terhadap warganya, beliau mungkin akan mulai mempertimbangkan untuk kembali. Kalau itu benar terjadi, maka moral warga akan naik drastis. Di kubu Alex sendiri, ancaman terbesar sebenarnya bukan pasukan senyap, melainkan kesombongan Alex. Di part 20 kita melihat bahwa Alex masih sangat yakin bisa menguasai seluruh lahan meskipun tidak memiliki sertifikat ataupun dukungan warga. Dia percaya bahwa kekuatan dan ketakutan cukup untuk mempertahankan kekuasaan. Namun sejarah cerita ini selalu menunjukkan pola yang sama. Setiap kali Alex terlalu percaya diri, dia justru melakukan kesalahan besar. Karena itu saya menduga di part 21 Alex akan mengambil keputusan yang terlalu agresif. Mungkin menyerang warga secara terbuka. Mungkin memperluas proyek secara paksa. Atau mungkin memerintahkan pasukan iblis turun langsung. Apapun pilihannya, langkah itu justru akan membuat semakin banyak warga berani melawan. Dan ketika warga mulai bersatu, situasinya akan berbeda. Karena sejak awal Mon sudah mengatakan satu hal yang sangat penting. Pejabat hanya satu. Warga jumlahnya banyak. Kalimat itu tampaknya akan menjadi tema utama perlawanan berikutnya. Menjelang akhir part 21, saya memperkirakan akan ada cliffhanger besar. Kemungkinan besar pasukan elit yang disiapkan M akhirnya bergerak. Mereka mungkin berhasil menembus salah satu lapisan pertahanan Alex untuk pertama kalinya. Namun sebelum kemenangan itu benar-benar diraih, muncul ancaman baru yang jauh lebih berbahaya. Bisa jadi pasukan iblis turun langsung. Bisa jadi Alex sendiri turun ke medan. Atau bahkan muncul kelompok baru yang selama ini belum diperlihatkan. Yang jelas, jika prediksi ini benar, maka part 21 akan menjadi episode transisi menuju perang besar yang sesungguhnya. Bukan lagi sekadar adu mulut, ancaman, atau intimidasi. Tetapi perang terbuka yang akan menentukan apakah kampung itu berhasil direbut kembali oleh warganya atau justru jatuh sepenuhnya ke tangan Alex. Dan menurut saya, tanda-tanda kehancuran kubu Alex sudah mulai terlihat sejak sekarang. Pertanyaannya tinggal satu, siapa yang akan jatuh lebih dulu, Wena, Pegaton, atau justru Alex sendiri?